Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat aja ya. Udah lama nih kita nggak ngobrol. Biar ingat, nama gue Gilang Rashif dari LP3I Indonesia. Nah, hari ini gue akan mau ngomongin tentang sosial media, tentang bagaimana cara menjual di era pandemi ini dengan bantuan sosial media, atau mungkin biasa orang sebut digital marketing. Nama siapa sih? Ada Mbak Desi dari Majalengka. Halo Mbak Desi, apa kabar? Halo Mas Gilang, Alhamdulillah sehat nih. Nah, gimana Majalengka? Gimana aman-aman di Majalengka? Alhamdulillah Majalengka udah masuk zona kuning juga, jadi udah lebih baik dari uh, masa pandemi COVID-19 ini. Oke, kemarin sempat zona merah ya katanya ya? Iya betul, kemarin kita sempat zona merah dan ada perbatasan lagi gitu kan, kegiatan dari masyarakatnya. Diperpanjangnya sih sampai tanggal 8 Februari terbarunya. Mudah-mudahan jadi lebih baik lagi. Oke, ya Bismillah mudah-mudahan ke depannya bisa lebih beradaptasi atau insya Allahnya bisa pandemi ini bisa segera usai atau bisa segera memberikan dampak yang baik buat Amin, kita dan amin. Indonesia ke depannya gitu. Hari ini Mbak Desi, gue sebenarnya pengen ngajakin ngobrol soal hmm, ini kan sekarang dengan adanya pandemi pasti cara berjualan pasti beda, bener nggak Mbak Desi? Iya dong, betul. Tentu pasti di situ ada adaptasi. Jangankan cara berjualan, kita aja sehari-hari kegiatan sekarang harus pakai masker ya. Ya betul. Sekarang aja jadinya bukan mungkin kalau misalnya sebelum pandemi gue sendiri bisa ke Majalengka untuk langsung mungkin interview dan syuting bareng langsung. Ini aja kita syuting tidak ada apa namanya tidak ada mukanya jadinya. Karena apa Betul. ya? Karena streaming gitu. Oke, mungkin gue penasaran nih sama Mbak Desi sendiri. Menurut Mbak Desi nih, dengan adanya pandemi, gimana sih caranya Mbak Desi itu untuk beradaptasi dalam hal berjualan? Cara beradaptasi untuk berjualan di masa-masa pandemi seperti ini, tentunya kita mulai beralih dari yang dulunya mungkin secara langsung, jualan secara langsung, ketemu orangnya, ketemu customer gitu. Tapi gimana caranya kita sekarang bermain di digitalisasi, di sosial media, di website gitu. Jadi Betul. sekarang benar-benar kita sangat memanfaatkan melalui internet, apa-apa browsing gitu. Jadi gimana caranya kita pun muncul di situ. Oke, I see. Berarti Dan exposure ya? hmm, Berarti penting banget nih untuk LP3I Majalengka, untuk mungkin seluruh LP3I, cabang atau kampus LP3, atau bahkan seluruh individu yang nonton untuk menampilkan atau meningkatkan exposure mereka di dunia yang kayak tadi Mbak Desi bilang, dunia internet atau dunia maya, agar terlihat oleh orang lain. Kurang lebih kayak gitu ya Mbak Desi berarti ya. ya Nah, berarti kalau misalnya Mbak tadi mau meningkatkan exposure, berarti penting banget dong ya media sosial itu di era pandemi jelas, ini. betul sangat penting. Mau jualan kalian bentuknya apa, produk, jasa, pasti sangat penting menggunakan internet saat ini. Nah, terus itu ngeganti tools jualan apa aja sih memang kalau media sosial itu atau sosial media? Untuk yang digunakan di LP3I Majalengka ini utamanya ada di Instagram. Oke. Okay. Kita aktif di Instagram mulai dari feeds-nya, postingan-postingannya, kemudian dari Instastory, dan kita juga melakukan live. Oke. Okay. Nah, hal-hal itu berarti menggantikan seperti presentasi sekolah gitu-gitu ya? Ya, betul. Presentasi sekolah, kemudian meet up juga yang sebelumnya kita bisa ketemu langsung nih sama teman-teman atau siswa dari beberapa sekolah. Kita akhirnya ketemunya lewat live Instagram, seperti itu. Oke, berarti kalau untuk ngerekap aja berarti di Majalengka LP3I ini menggunakan sosial media yang pertama tadi Instagram, habis itu Instagram Live, Instagram Story, habis itu menggunakan website, TikTok juga.
Betul. Apalagi tuh? Facebook juga kita aktif di Oh iya, Facebook. Facebook, Ya, gokil, karena gokil. untuk di Majalengka ini masih aktif pengguna Facebook dan lebih update gitu. Oh, lebih update di sana ya. Berarti Ya, sama dengan halnya marketing konvensional, marketing digital ini itu atau yang di sosial media marketing bisa disebutnya tetap memahami demografi setempat juga ya. iya. I see, I see. Nah, berarti kalau untuk mengerucutkan nih, Mbak Desi, fungsi dari sosial media di LP3I Majalengka ini apa aja sih sebenarnya? Fungsi sosial media bagi LP3I Majalengka yang pasti itu kami terus mengenalkan bagaimana sih pendidikan vokasi itu, gitu. Karena kayaknya masih sedikit nih orang yang mengenal pendidikan vokasi itu seperti apa. Dan dengan kelebihan LP3I yang menjamin penempatan kerja setelah menempuh pendidikan selama 2 tahun di LP3I Majalengka. Oke. Gitu. Kemudian setelah mengenalkan, nah orang tuh nggak hanya kenal, oh ada LP3I di Majalengka, tapi tahu juga dalam-dalamannya seperti apa di LP3I. Gitu. Oke, berarti menceritakan banyak hal lah ya. Mungkin singgung sedikit dong, Mbak Desi. Sebenarnya pendidikan vokasi itu kayak gimana sih? Biar orang yang dengerin sesi ini bisa tahu lebih banyak lah tentang pendidikan vokasi. Ya, untuk pendidikan vokasi ini belum banyak orang yang tahu mungkin dalamnya pendidikan vokasi itu seperti apa. Jadi pendidikan vokasi di LP3 ini menerapkan 30% teori dan 70% praktek. Dan bagaimana sih kalau misalkan masa pandemi seperti ini lalu prakteknya seperti apa? Nah, dengan melaksanakan tugas-tugas yang aplikatif gitu. Jadi teman-teman peserta didik dari LP3I ini ada namanya Istaden. Jadi nanti tinggal post atau di-upload tugasnya di situ. Nah, itu dia tuh penjelasan tentang pendidikan vokasi. Jadi kalau buat kalian yang pengen tahu tentang pendidikan vokasi seperti apa, kalian bisa langsung cari tahu di www.lp3i.ac.id. Itu bisa lebih banyak lagi tentang pendidikan vokasi atau nanti bisa cek di baik di caption, di description juga ada, atau nanti mungkin bisa dikasih linknya kali ya di video ini nanti biar tahu tentang pendidikan vokasi di LP3I seperti apa sih. Nah, berarti kalau di LP3I Majalengka sendiri biar nggak ketinggalan info beasiswa atau penawaran khusus itu bisa taunya dari mana tuh? Bisa dipantaunya di mana aja? Oke, tentunya teman-teman bisa follow dulu akun Instagramnya lp3i.majalengka. Karena di situ informasinya sangat up to date buat teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa ataupun kita selalu mengadakan giveaway. Yang senang giveaway bisa follow dulu akun Instagramnya @lp3i.majalengka. Ih, keren. Jadi kalau pengen tahu buat teman-teman yang daerah Majalengka atau sekitarnya yang pengen tahu beasiswanya apa, pengen tahu informasi pendidikan di LP3I Majalengka, bisa langsung ke Instagramnya lp3i.majalengka atau nanti akan muncul di layarnya kalau misalnya lagi nonton YouTube. Buat yang lagi dengerin via Spotify atau layanan audio streaming yang lain, bisa diulang di lp3i.majalengka. Nah, jadi buat teman-teman yang lagi mendengarkan atau bahkan melihat layar sambil ngerjain tugas atau ngerjain apapun yang lain, ingat, pandemi ini jangan dianggap hambatan, tapi anggaplah sebagai dorongan untuk membongkar semua keterbatasan lama yang ada. Jadi, tunggu apa lagi? Mulai mimpimu bersama LP3I hari ini. Nama gue Gilang Rashif dan Desi Anggraini dari LP3I Majalengka, kami berdua mohon undur diri. Buat yang pengen tahu informasi lebih lanjut tentang LP3I Indonesia, bisa cek di Instagramnya @lp3i Indonesia, bisa cek di akun-akun yang lain melalui Linktree/LP3I Indonesia. Kalau pengen tahu tentang LP3I Majalengka, bisa langsung ke Instagram mereka di lp3i.majalengka. Jadi, sampai jumpa di siaran berikutnya. Dadah!